Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan penting, bolehkah tergesa-gesa menurut agama Islam, serta pengecualian yang jarang diketahui. Sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita renungkan bersama ayat Al-Quran yang menyatakan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu serta kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran, 133. Mari kita simak bersama informasi yang bermanfaat ini. Tetaplah bersama kami, dan semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam ajaran Islam, kita diberikan petunjuk agar menjauhi sikap tergesa-gesa, karena sikap ini seringkali menjadi ciri khas syaitan yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan melanggar aturan Allah. Namun demikian, pemahaman ini tidak berarti umat Islam dilarang sepenuhnya untuk tergesa-gesa, karena terdapat pengecualian tertentu yang membolehkan dan bahkan menganjurkan kewajiban untuk bersikap cepat dan tangkas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, maka bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran, 133. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam mencari ampunan Allah dan meraih surga, umat Islam dianjurkan untuk bersikap cepat dan segera melakukan amal syalih. Salah satu contoh pengecualian tergesa-gesa dalam Islam adalah ketika datangnya kesempatan untuk bersedekah atau membantu sesama yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah bersedekah, sebab bala tidak pernah mendahului sedekah, dan tidak pernah pula mengatasi sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hal ini, tergesa-gesa untuk berbuat kebajikan dianjurkan, karena kebaikan tidak boleh ditunda-tunda, dan segera memberikan pertolongan kepada sesama merupakan bentuk amal yang dianjurkan. Namun, perlu diingat bahwa tergesa-gesa yang dianjurkan dalam Islam adalah dalam konteks kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Sikap terburu-buru dalam urusan dunia yang melanggar aturan Islam tetap harus dihindari. Islam mengajarkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi urusan dunia, sementara dalam hal kebajikan dan amal syalih, segera berbuat adalah tindakan yang dianjurkan. Oleh karena itu, umat Islam perlu bijak dalam memahami konteks dan situasi yang membenarkan sikap tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam mencari ridha Allah, berbuat kebajikan, dan menjalankan amal syalih adalah sikap yang dianjurkan dalam Islam, tetapi tetap dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian sesuai dengan tuntunan agama. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nashoihul Ibad, ada disebutkan sebuah riwayat dari Hatim al-Asyamra, ia berkata sebagai berikut. Tergesa-gesa itu berasal dari syaitan, kecuali pada 5 tempat karena sesungguhnya tergesa-gesa dalam hal itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari riwayat di atas bisa diambil kesimpulan, bahwa ada 5 perkara yang justru dianjurkan untuk disegerakan. Berikut 5 amalan yang dimaksud yakni bisa disikapi dengan tergesa-gesa. 1. Menyegerakan pemberian makan kepada tamu, terutama ketika mereka menginap, merupakan suatu kewajiban yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh nyata akan pentingnya adab ini, menunjukkan betapa besar nilai kehormatan terhadap tamu. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Oleh karena itu, ketika ada tamu yang datang dan menginap, ahli bait dihimbau untuk menyegerakan dalam memberikan jamuan makan sebagai bentuk penghormatan dan kebaikan kepada tamu tersebut. Adab memberikan makan kepada tamu yang menginap bukanlah sekadar tugas, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keramahan dan kepedulian dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menekankan pentingnya memberikan makanan kepada tamu dan berbuat baik terhadap mereka. Ini menciptakan atmosfer kebersamaan dan keakraban, serta menjadikan tamu merasa dihargai dan diperhatikan. Sebuah hadis menyatakan, tidaklah seorang mukmin mengenyangkan perut saudaranya yang lapar,
melainkan Allah akan memberinya makanan dari buah surga pada hari kiamat. Ketika kita memahami dan mengamalkan adab memberikan makan kepada tamu yang menginap, kita tidak hanya mengikuti contoh terbaik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam masyarakat. Ini adalah suatu bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang menciptakan lingkungan yang penuh kebaikan, keramahan, dan kasih sayang di antara sesama umat. Kedua, mengurus jenazah orang yang sudah meninggal. Mengurus jenazah dalam Islam merupakan amalan yang syarat makna keagamaan dan kepedulian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan yang penuh hikmah tentang keutamaan dan kewajiban dalam merawat jenazah. Hadis mencatat 6 hak muslim atas muslim yang telah meninggal, seperti memandikan, mensyalatkan, mengiringi, menanggung bawaannya, dan membiayai pemakaman. Sikap tergesa-gesa dalam mengurus jenazah bukan sekadar diperbolehkan, melainkan dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada roh yang kembali kepada Sang Pencipta. Proses pemakaman yang dilakukan dengan segera adalah ekspresi nyata dari kecintaan umat Islam terhadap nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Dengan mengurus jenazah tanpa menunda-nunda, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap sesama muslim yang telah berpulang. Sikap ini bukan hanya sebagai panggilan agama, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Ketiga, mengawinkan anak perempuan jika sudah usia balik. Menikahkan anak perempuan setelah mencapai balik dan memenuhi syarat-syarat tertentu adalah kewajiban orang tua yang dianjurkan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk jelas terkait hal ini, menyatakan bahwa orang yang mampu sebaiknya menikahkan anak perempuannya untuk menjaga kehormatan dan moralitas. Menikahkan anak perempuan bukan hanya tuntutan agama, tetapi juga bentuk perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh orang tua, menciptakan lingkungan keluarga yang stabil. Dalam proses pernikahan, penting untuk memenuhi syarat-syarat tertentu dengan keikhlasan dan tanggung jawab, serta mengikuti tuntunan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa menikah adalah langkah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Bagi yang belum mampu menikah, dianjurkan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri. Dengan demikian, menikahkan anak perempuan dalam Islam tidak hanya mengikuti norma-norma agama, tetapi juga melibatkan aspek moral dan etika, menciptakan harmoni dalam kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan Islam. Keempat, menyegerakan untuk membayar utang jika sudah jatuh tempo pembayarannya. Melunasi hutang dalam Islam adalah suatu kewajiban yang sangat ditekankan, mengikuti ajaran agama yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengajarkan umatnya untuk menyegerakan pembayaran hutang sejauh kemampuan dan kesanggupan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disampaikan bahwa 2 malaikat datang kepada orang yang berhutang setiap hari, dengan doa agar Allah memberikan ganti kepada orang yang memberi pinjaman dan agar harta orang yang berhutang dan tidak bisa membayar musnah. Islam mengajarkan bahwa pembayaran hutang sebelum kematian merupakan tindakan yang penuh kebijaksanaan, karena hutang yang terlunasi membuka pintu keberkahan dan membersihkan beban di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, dan penuhilah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang lurus. Itulah yang lebih baik dan lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Isra 35. Oleh karena itu, melunasi hutang bukan hanya sebagai tanggung jawab finansial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, tergesa-gesa dalam bertaubat dari dosa jika terlanjur. Dalam Islam, taubat merupakan suatu tindakan yang sangat ditekankan bagi setiap muslim yang melakukan dosa. Taubat adalah proses kembali kepada Allah dengan hati yang penuh penyesalan, niat untuk meninggalkan dosa, dan tekad untuk memperbaiki diri.
Islam mengajarkan bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun, siapapun yang bertaubat dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." Quran Surah An-Nur 31. Ayat ini menunjukkan pentingnya taubat sebagai sarana untuk mendapatkan keberuntungan dan rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan pesan tentang pentingnya taubat dalam banyak hadis. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dari hambanya selama dia belum mati." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan bahwa peluang untuk bertaubat selalu terbuka selama seseorang masih hidup. Itulah 5 pengecualian tergesa-gesa yang dianjurkan oleh agama. Semoga kita senantiasa memahami bahwa dalam beberapa situasi, sikap tergesa-gesa tidak selalu buruk, bahkan dapat menjadi amalan yang dianjurkan. Mari kita selalu berupaya mengikuti petunjuk agama dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, karena hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.